Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Saya berasal dari Lerpa Pakaan Geger Bangkalan, mahasiswi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 di STKIP PGRI Bangkalan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Batu Menangis. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak bersama-sama. Alkisah, pada suatu hari di sebuah desa terpencil di Kalimantan Selatan, Indonesia, hiduplah seorang janda tua bersama dengan putrinya yang sangat cantik jelita. Ia bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka sangatlah susah semenjak ayahnya meninggal. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta meskipun hanya sepeser. Nah, untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, sang ibu bekerja di sawah atau ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah gadis manja yang permintaannya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga sangatlah pemalas. Kerjanya hanya bersolek dan mempercantik dirinya di depan cermin. Setiap sore, Darmi hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Setiap kali sang ibu meminta kepadanya untuk pergi ke sawah, membantunya mencari nafkah, Darmi selalu saja menolak. Ucap sang ibu. "Nah, ayo bantu ibu pergi ke sawah." Darmi pun menjawab, "Hah? Tidak, aku tidak mau pergi ke sawah. Lagi pula, di sana itu panas. Nanti kulitku sama kukuku itu rusak. Aku tidak mau terkena lumpur. Aku tidak mau." Sang ibu pun mengucapkan lagi, "Nah, apakah kamu tidak kasihan dengan ibu?" Darmi pun menjawab, "Tentu tidak. Ibu saja yang pergi ke sawah. Karena ibu tidak mungkin ada lelaki yang akan melihat wajah yang sudah tua keriput seperti wajah ibu." Begitulah perkataan sang anak kepada ibunya. Akhirnya, sang ibu pergi ke sawah untuk bekerja, sedangkan sang Darmi masih saja sibuk bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah ibunya pulang dari sawah, Darmi meminta upahnya kepada ibunya yang sudah diperoleh untuk dibelikan alat kecantikan. Darmi pun berkata kepada ibunya, "Ibu, mana uang upahnya itu?" Sang ibu pun berkata, "Jangan nak, uang ini digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari." Darmi pun berkata, "Tapi ibu, bedakku sudah habis. Aku harus membelinya yang baru." Sang ibu pun berucap lagi, "Kamu memang anak yang durhaka, tidak tahu diri. Taunya hanya saja menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja." Meskipun sang ibu marah, ibunya pun tetap memberikan uangnya kepada Darmi. Kejadian itu terus berulang kali setiap hari. Setiap kali ibu mendapatkan uang, Darmi selalu memintanya untuk membelikan alat kecantikan yang lain. Suatu hari, Darmi berpesan kepada ibunya agar ia dibelikan alat kecantikan di pasar. Tetapi ibunya tidak tahu alat kecantikan apa yang ia maksud. Kemudian, sang ibu memintanya kepada Darmi untuk mengikutinya ke pasar. Sang ibu berkata, "Kalau begitu, kamu ikut ibu saja nak ke pasar." Darmi pun berkata, "Hah? Aku tidak mau ikut ibu ke pasar." Ibunya pun berkata lagi, "Tapi nak, ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang kamu inginkan." Darmi pun berkata, "Baiklah, aku akan ikut ibu ke pasar, tapi dengan satu syarat. Ibu harus berjalan di belakangku." Sang ibu pun berkata, "Tapi nak, kenapa?" Darmi pun berkata, "Aku malu, aku tidak mau berjalan berdampingan dengan ibu." Sang ibu berkata,
Kenapa harus begitu, Nak? Bukankah ibu ini adalah ibu kandungmu? Darmi menjawab, iya, seharusnya ibu itu tahu dan berkaca. Wajah ibu itu sudah tua. Baju ibu itu juga sudah kumuh. Aku tidak mau punya ibu yang seberantakan seperti itu. Aku malu. Dengan berat hati, akhirnya mereka berjalan beriringan menuju ke pasar. Si Darmi yang cantik jelita, berpakaian yang bagus, berjalan di depan. Sedangkan sang ibu yang dengan kondisi yang tua, lemah dan juga memakai pakaian yang kotor, dipenuhi dengan tambalan, terpaksa berjalan di belakang Darmi. Penampilan mereka sangatlah berbeda, seakan-akan tidak berasal dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, kemudian mereka bertemu dengan salah satu teman Darmi yang berasal dari kampus sebelahnya. Dia berkata, "Hei Darmi, hendak kemana kau?" Darmi pun menjawab, "Aku hendak pergi ke pasar." Dia berkata lagi, "Lantas siapa di belakangmu itu? Apakah itu ibumu?" Darmi pun menjawab, "Hah? Ibuku? Tentu saja tidak. Aku tidak mungkin memiliki ibu yang seperti itu. Dia itu adalah pembantuku." Sang ibu pun terkejut, laksana disembar petir saat mendengar ucapan putrinya. Tetapi sang ibu masih saja diam, menahan rasa sakit dan juga perihnya atas ucapan anaknya tersebut. 1 hingga 2 kali masih saja ibunya memakluminya. Namun, setiap kali perjalanan menuju ke pasar, hal itu terus saja berulang-ulang kali terjadi. Akhirnya, sang ibu memilih untuk berhenti di tepi jalan. Melihat hal itu, sang Darmi keheranan, mengamuk dan bertanya kepada ibunya. Darmi pun berkata, "Hei, ibu kenapa berhenti? Ayo cepat berangkat, kita harus segera pergi ke pasar." Namun sang ibu tidak menghiraukannya. Sang ibu mulutnya komat kamit, lalu menengadahkan tangannya ke langit. Melihat hal itu, sang Darmi merasa semakin heran dan bertanya-tanya kenapa dengan ibunya tersebut. Darmi berkata kepada ibunya, "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ayo cepat berangkat." Namun ibunya masih saja tetap tidak menjawab pertanyaan Darmi. Ibunya langsung terus saja memanjatkan doa agar anaknya yang durhaka itu diberikan hukuman yang setimpal. Ibunya menengadahkan tangan. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini, Tuhan. Hamba sudah tidak kuat lagi menahan rasa perih ini, Tuhan. Tolong berikan hukuman yang setimpal kepada anak hamba yang durhaka itu, Tuhan." Kemudian langit tiba-tiba mendung, petir menyambar-nyambar, suaranya bergemuruh memegakkan telinga. Perlahan-lahan kaki Darmi mulai berubah menjadi batu. Darmi mulai panik. "Ibu, ibu, apa yang terjadi dengan kakiku? Kakiku mulai berubah menjadi batu. Ibu, tolong maafkan Darmi, ibu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi akan berubah menjadi anak yang lebih baik, ibu, dan akan berbakti. Mohon ibu, maafkan Darmi." Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah berubah menjadi bubur. Hukuman tidak dapat dihindari. Sebelum semuanya, tubuh Darmi berubah menjadi batu. Sang ibu masih sempat melihat wajahnya yang deras mengalir air mata dari matanya. Jadi, kesimpulannya teman-teman, yang dapat kita tarik simpulkan adalah jadilah anak yang berbakti, jangan sampai melukai hati seorang ibu, apalagi sampai durhaka kepadanya, karena ridho Allah ada pada seorang ibu. Jadilah anak yang berbakti, yang bisa membahagiakan orang tua, jangan hanya mempercantik diri sendiri untuk mencari pujian dari banyak orang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.